Saudara, apa saja yang menjadi sorotan utama di harian Kompas yang terbit hari ini awal September, Jumat 1 September 2023. Ada beragam informasi yang dimuat di halaman muka dan juga di halaman lainnya yang diangkat di harian Kompas hari ini. Kita lihat terlebih dahulu ada foto berita di halaman muka. Ini lokasinya dekat dengan gedung harian Kompas dan gedung Kompas TV di Bentara Budaya Jakarta. Ini kegiatan doa bersama Pemilu Damai 2024 di BBJ atau Bentara Budaya Jakarta. Dalam foto ini tampak ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ada juga didampingi oleh Ketua KPU Hashim Asyari, membuka selubung lukisan karya Sujiwo Tejo dan Nasirun dalam acara doa bersama Pemilu Damai 2024 di Bentara Budaya Jakarta pada Kamis kemarin. Dan dalam acara tersebut, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar memimpin doa dan memberikan tausiah. Kita bergeser ke bawah, saudara. Di bawah foto ada judul besar terkait dengan berita politik berjudul Anies Muhaimin mencuat. Mungkin Anda sudah mendengarnya sejak kemarin begitu. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar kemungkinan bisa terjadi di pemilu 2024. Partai Demokrat merasa dikhianati. Partai Demokrat Kamis kemarin mengungkapkan bakal calon Presiden Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dengan Partai Kebangkitan Bangsa untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di pemilu 2024. Partai Demokrat menyatakan hal yang dilakukan sepihak atas inisiatif Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh itu merupakan pengkhianatan terhadap semangat perubahan dan piagam koalisi perubahan untuk persatuan. Bukan hanya informasi terkait politik di bagian kanan, ada juga informasi lainnya yang diangkat terkait dengan kebutuhan pokok berjudul waspadai inflasi pangan akibat El Nino ataupun cuaca buruk. Kekeringan akibat El Nino diperkirakan dapat membuat Indonesia kehilangan produksi beras hingga 1,2 juta ton. Fenomena iklim itu berpotensi menekan produksi pangan dunia dan membuat pemerintah sejumlah negara produsen mengutamakan kebutuhan domestik mereka. Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai inflasi pangan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara Jakarta pada hari Kamis kemarin, Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi pangan akibat El Nino. Fenomena yang melanda dunia ini akan memaksa negara-negara pemasok pangan menghentikan ekspor karena memilih untuk mengamankan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Ini juga terlihat ada di bagian bawah data pendukung yang dihadirkan oleh Harian Kompas terkait prediksi risiko kekeringan padi dari Juli hingga September 2023. Kita lihat prediksi luas risiko kekeringan komoditas padi sawah berada pada kisaran rendah hingga sedang. Prediksi risiko kekeringan kategori sedang ini secara nasional ada dari Juli, Agustus hingga September. Kita lihat di bulan Juli ada 253 ribuan hektar atau sebesar 3,35%. Kemudian di bulan September ataupun bulan ini baru tanggal 1 risikonya 96.128 hektar sebesar 1,27%. Ini persentase terhadap total risiko kekeringan. Kemudian bagaimana dengan ketersediaan beras per 30 Agustus 2023? Mungkin sebagian dari Anda sudah membaca berita ataupun mendengarkan dan juga menonton berita adanya beras mahal di sejumlah daerah. Kita lihat datanya ini, bagaimana dengan ketersediaan beras per 30 Agustus 2023. Ini per ribu ton ya saudara, ada realisasi dalam negeri, ada stok beras yang dikuasai oleh Bulog, ada sisa impor, ada juga golongan anggaran 50. Ini per pengadaan di 2023, realisasi dalam negeri sebesar 802 ribu ton, sementara stok beras yang dikuasai oleh Bulog sebesar 1.600 ribu ton, kemudian sisa impor sebesar 500 ribu ton, dan ini yang tanggap darurat, realisasi SPHP dan juga ada bantuan pangan 641, golongan anggaran 50. Dan selain informasi terkait dengan pangan ataupun inflasi, kemungkinan waspada inflasi pangan dan juga informasi lainnya, kita lihat di halaman 15 Harian Kompas hari ini ada judul besar. Nah, ini dia. Perempuan aktivis tewas di Lani Jaya.
Ini tim gabungan TNI Polri menemukan jenazah Michelle Kurisidoga, seorang pegiat sosial di daerah Kolawa, Kabupaten Lanijaya, Papua Pegunungan pada Kamis kemarin. Kelompok kriminal bersenjata membunuh Michelle karena menuduhnya sebagai intelijen aparat keamanan. Jenazah Michelle dievakuasi tentara dari Kodim 1702 Jayawijaya dan polisian setempat. Dandim 1702 Jayawijaya, Letnan Kolonel CPN Atenus Murib secara langsung memimpin upaya evakuasi. Semua informasi ini Anda bisa baca lebih lengkap di harian Kompas yang terbit hari ini 1 September 2023 dan Anda juga bisa membaca secara daring di kompas.id.